Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan penelitian pencemaran tanah dengan judul Sampah Terkubur Tanah Tak Subur. Perkenalkan, anggota kelompok 1 ada Priyana Gita, Farah Fitzgerald, saya Lintang Permono, dan kawan kami satu lagi Karina Fania. Sekarang saya akan membacakan tentang latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan makhluk hidup dilakukan di atas tanah. Contohnya kegiatan industri mulai dari pabrik-pabrik dan yang lain. Dan juga ada kegiatan jual-menjual yang dilakukan di atas tanah. Selanjutnya ada manusia yang kurang tepat dalam menggunakan tanah. Contohnya manusia-manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka membuang sampah pada lahan kosong ataupun pada tanah yang kosong. Yang ketiga ada pencemaran tanah karena bahan kimia yang berada di dalam tanah menjadi racun. Contohnya ada orang yang sembarangan membuang sisa deterjen ke tanah yang kosong. Lalu tanah itu akan menyerap deterjen dan kesuburan tanah pun akan berkurang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana zat-zat kimia yang ada di dalam tanah bisa mencemari, yang ada di dalam sampah bisa mencemari tanah. Yang kedua, mengapa tanah yang sudah tercemari oleh sampah bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh tumbuhan yang tumbuh di tanah tercemar. Selanjutnya ada penjelasan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana masuknya atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup, dan komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia yang menyebabkan turunnya kualitas tanah. Selanjutnya ada terdapatnya bahan-bahan kimia pada konsentrasi yang cukup tinggi dalam tanah, berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh bagian ekosistem. Tanah berasal dari pelapukan batuan secara alami, dibuat oleh organisme yang membentuk tubuh unik menutupi batuan, merupakan lapisan teratas lapisan bumi, memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda di antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi lain. Lapisan permukaan bumi yang berasal dari materik induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Sampah merupakan bahan padat buatan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puing bahan dan besi, tua bekas kendaraan bermotor. Limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat sekitar Arbo SMA 10 Depok, tempatnya di Jalan Makam. Waktu 25 Januari 2023 sampai 9 Februari 2023. Metode penelitian, melakukan penanaman dan pengamatan secara langsung. Menanam tumbuhan di dua jenis tanah yang berbeda, yaitu tanah yang biasa dengan tanah yang berada di tumpukan sampah. Menanam masing-masing 5 dan 6 biji cabai ke dalam pot plastik yang sudah diisi dengan dua jenis tanah yang berbeda. Populasi dan sampel. Populasi sekitar Arbo SMA 10 Depok. Sampel berupa tanah yang berada di bawah sampah dan tanah yang bersih tidak tercemar. Metode pengumpulan data melalui hasil pengamatan secara langsung, melihat perbandingan tumbuhan tanaman, mendokumentasi hasil penanaman tersebut. Analisis data mengamati perbedaan tumbuhan tanaman di tanah biasa dengan tanah yang sudah tercemar. Mengukur tinggi tanaman, hitung jumlah tanaman yang muncul ke permukaan tanah. Di deskripsi penelitian ini kami mencantumkan foto atau dokumentasi dari hasil pengamatan kami. Foto di atas itu merupakan foto hasil penanaman kami di tanah biasa, dan yang bawah itu adalah hasil penanaman kami di tanah tercemar. Pada tanggal 26 sampai 29 Januari, keduanya belum terlihat ada perubahan karena masih awal penanaman. Pada tanggal 1 Februari terlihat ada perubahan pada
Sampel A yaitu tanah biasa, yaitu biji cabai mulai berkecambah. Pada sampel B, tanah yang tercemar masih belum ada perubahan. Pada tanggal 6 sampai 9 Februari terlihat ada banyak perbedaan, yaitu pada sampel A sudah ada 5 sampai 6 kecambah yang tumbuh, sedangkan pada sampel B baru tumbuh 2 kecambah. Tinggi tanamannya pun berbeda, yaitu pada sampel A sekitar 2 sampai 4 cm, pada sampel B sekitar 1 cm. Tanah menjadi tidak subur karena adanya zat-zat polutan yang merusak jaringan suburan tanah. Salah satunya adalah zat dioksin. Zat dioksin ini adalah zat yang ada di dalam plastik. Zat ini sangat mudah terekstraksi dan terserap oleh tanah. Paparan sinar matahari langsung ke tumpukan sampah sudah cukup membuat dioksin masuk ke dalam tanah. Jika terserap oleh tanah akan bertahan 10 sampai 20 tahun dan bisa bertambah. Zat ini berbahaya bagi kesehatan manusia jika masuk ke dalam tubuh. Misalnya dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang lain. Dalam penelitian ini kami memiliki keterbatasan, yaitu butuh waktu untuk menunggu hasil dari penanaman benih yang ditanam, kurang lebih 2 minggu. Kesimpulan yang kami dapat, 1. Bahwa tanah yang sudah tercemar jelas dapat mempengaruhi pertumbuhan. 2. Tanah yang kami ambil dari tempat pembuangan sampah mempunyai kesuburan yang berbeda dengan tanah yang biasa. 3. Salah satu penyebabnya karena adanya zat yang sangat mudah diserap oleh tanah, yaitu zat dioksin. Saran yang kami dapat, 1. Mengambil sampel tanah tercemar lebih banyak lagi. 2. Menanam tanaman selain biji cabai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf atas keterlambatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.